Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu, sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saya sudah jadi anak Tuhan, setia mengikuti Dia, dan aktif melayaninya, apakah ini dapat dijadikan jaminan bahwa Allah pasti melindungi dan menyertai saya? Pertanyaan seperti itu pernah juga terlintas di benak Abram ketika ia mendapatkan panggilan Allah yang penuh dengan janji itu untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kebudayaannya, menuju tempat yang sama sekali asing baginya. Apa jaminan bahwa saya dan keluarga akan survive? Apalagi tempat yang akan diberikan Allah kepada Abram dan keturunannya adalah tempat yang sudah dihuni oleh orang Kanaan. Penduduk Kanaan adalah bangsa yang secara terus-menerus menjadi antagonis atau bermusuhan kepada bangsa Israel. Namun, tersirat dari janji adanya berkat Tuhan kepada Abraham. Jaminan tersebut yaitu
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saya garis bawahi memberkati dan juga kata mengutuk. Apa arti memberkati dan mengutuk? Pertama, kita mau melihat bahwa di dalam hidup ini beragam sikap dan sifat orang terhadap kita pribadi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Hidup ini penuh dengan beragam warna. Jadi tidak ada hanya berisi sukacita saja hidup ini. Tidak hanya berisi orang-orang yang semuanya menyukai kita. Tapi pasti ada orang yang menyenangi dan juga orang yang tidak menyenangi kita. Itulah hidup. Yang kedua, kita juga diajar agar untuk menghadapi perbedaan tersebut, kalaupun berbeda dari kita, jangan mengutuki orang yang berbeda dari kita, atau yang orang tersebut menganggap kita berbeda. Tetapi mari belajar untuk memberkati orang tersebut. Inilah dua arti dari memberkati dan mengutuk. Dan masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Janji ini menghibur Abram bahwa Allah akan menyertai dia dalam perjalanan imannya menuju Kanaan dan terus menjaga keturunannya sampai mereka benar-benar menikmati tanah perjanjian itu. Dengan kepastian ini, Abram mendirikan mezbah di tempat-tempat di mana dia singgah. Saya garis bawahi mendirikan mezbah, karena Abram mendirikan mezbah bukan hanya satu, tapi ada beberapa di mana dia singgah di tempat tersebut. Arti dari mezbah sesuai dengan kitab ini, pertama, mezbah itu adalah sebagai tanda penyerahan diri dan penyerahan Kanaan kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan. Yang kedua, mezbah yang didirikan oleh Abram artinya itu sebagai bentuk hormat dan syukur kepada Allah atas tahapan-tahapan yang telah dicapainya, atas tempat-tempat yang berhasil dia singgahi, dia jalani. Kita juga bisa meniru Abram. Apa arti mezbah bagi kita? Mezbah bagi kita, pertama, penyerahan diri, penyerahan keluarga, penyerahan pekerjaan kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan semata. Bahwa Tuhanlah yang mengatur perjalanan hidup kita. Jadi apapun yang kita dapat, yang kita capai melalui diri kita, melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, itu hanya dari kedaulatan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Yang kedua, arti mezbah bagi kita sesuai dengan Abram adalah mari beri hormat dan syukur kepada Tuhan atas apa pencapaian hidup yang sudah kita alami. Apapun itu yang kita capai, yang kita raih, yang kita nikmati, mari dirikan mezbah, mari dirikan sikap hormat, sikap syukur kepada Tuhan atas apapun itu yang telah kita alami, atas berkat apapun itu yang kita terima. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen pada zaman ini, pada saat ini, pada Anda dan saya,
umat Tuhan masa kini, apa jaminan untuk kita? Jaminan dalam menjalani kehidupan ini. Dari kitab suci kita mau belajar. Ada beberapa ayat yang mungkin bisa menguatkan kita, memberikan kepada kita satu kepastian. Seperti dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya kutip hanya 3 ayat. Ayat 31 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, kasih Allah yang sudah memperdamaikan kita dengan dirinya menjadi jaminan pemeliharaannya atas hidup kita di dunia ini. Ada satu ayat lagi, ujaran Yesus dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 adalah jaminan pemeliharaannya. Saya bacakan demikian isinya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada jaminan Tuhan di situ. Jaminan kepada orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupannya, bahwa Tuhanlah yang mengetahui segalanya, bahwa kita begitu berharga, anak-anak Tuhan begitu berharga bagi Tuhan, dan penghargaannya akan dinampakkan dalam kehidupan kita dengan memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan itu sendiri. Itulah berkatnya. Setiap anak-anak Tuhan itu pasti akan diberkati. Tapi sadarkah kita bahwa kita diberkati oleh Tuhan yang memelihara hidup kita? Ini pertanyaan besar. Dan ini harus kita sadari. Kadang kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi melalui Matius 10 ayat 29 sampai 31, kita lebih berharga daripada burung pipit di luar sana. Anda dan saya itu berharga di mata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan mengikut Yesus, maka seluruh hidup kita ada dan seharusnya ada di bawah kendali dan kedaulatan Tuhan. Termasuk kalau harus martir atau mati syahid dalam iman, itu juga ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu sekarang, apa yang harus kulakukan, kita lakukan. Pertama, baiklah kita setia untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan panggilan Allah. Karena Allah pasti menyertai kita, menyertai Anda dan saya. Yang kedua, ketika saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya juga harus menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang bisa saya perbuat. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu setia kepada kita. Walau kita sering tidak setia kepada Dia. Tak terukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena sering kita tidak menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak melihat kebaikannya ada
setiap hari, setiap saat. Tapi yang pasti, orang-orang percaya, dia selalu sertai, selalu berkati, selalu ada bersama-sama dengan mereka. Supaya setiap orang percaya, Anda dan saya, jangan putus asa, apapun itu yang akan kita lalui. Hidup ini, suka atau duka, sakit atau sehat, bahkan hidup atau mati, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saya dan Anda menyadari saya diberkati, saya disertai, saya dipelihara oleh Tuhan, maka kesadaran itu akan dinampakkan melalui saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya akan membuat yang terbaik bagi keluarga saya, bagi masyarakat saya, bagi anggota saya, bagi gereja saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami dalam menjalani kehidupan kami percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kami, dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan kepada kami. Tiada hari tanpa kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan kami disadarkan oleh itu. Seperti Abraham, dia merasakan kebaikan Tuhan, sehingga tahapan-tahapan dalam perjalanan dirinya menuju Kanaan, dia selalu mendirikan mezbah buat Tuhan. Dia selalu menyerahkan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu, Tuhan, kami juga mau demikian, supaya apapun itu yang terjadi dalam hidup kami, suka atau duka, kami boleh bersyukur, kami boleh menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kami boleh membuat yang terbaik dalam hidup ini kepada orang lain. Apapun itu yang bisa kami perbuat, Tuhan Yesus, kuatkan kami dalam menjalani apa yang masih bisa kami jalani hari-hari ini pada umur yang masih Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami berjalan menuju Kanaan yang baru, menuju tempat damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kami masing-masing anak Tuhan, supaya kami tetap kuat mengarungi hidup ini, sehingga kami boleh sampai ke tempat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan negara kami serahkan segala hidup kami, pemimpin kami, dan apapun itu Tuhan yang kami jalani ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kiranya Anda dan saya terberkati, dan selamat hari Minggu. Shalom.